Bang Saka kan manusia tuh, Bang Zuma kepental. Oh iya, ya. Kalau Allah bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Maksudnya bukan manusia, salah-salah. Kalau Allah bukan manusia, ya nggak manusia gitu. Nah, lalu data dari mana Anda menuhankan manusia Yesus? Kan, Bahaya ini, harusnya kan keimanan saya itu kan saya begini udah Bang bilang Saka. dari tadi, saya hanya mengikuti dari petinggi-petinggi gereja dari nenek moyang kedulu. Oke, begini Bang Saka ya. Dasar iman itu harus berdasarkan akal sehat dan kitab suci. Itu dasar iman yang benar. Nah, karena kalau Bang Saka meyakini bahwa kitab suci ini firman Tuhan, kecuali Bang Saka meyakini bahwa kitab suci bukan firman Tuhan, baru. Nah, sekarang Bang Saka punya pemahaman keimanan dasarnya dari pendeta, dari orang tua. Iya, Nah, betul ini yang betul. harus Bang Saka pelajari. Jadi benar kata Bang Dewa, baca lagi biblosnya, pahami. Begitu Bang Saka ya. Dilanjut Ahidias. Ini Bang Dewa juga tuh dimarahin Bang Dewa kan? Lanjut. Udah siap-siap aku nih, Bang Dewa nih. Baik, mending aku sama Bang Noah nih. Kalau Bang Saka nih, aku selalu ini dah. Bang Saka, gimana Bang Iya, Saka? Kan iya. udah didoakan nih sama Bang Abu. Gimana? Masih belum ini juga. Iya, masih menuhankan manusia. Loh, sampai kapan Bang? Kan sudah jelas nih di bilangan 2 3 nih. Allah itu bukanlah manusia. Berarti menurut Abang, Bapak juga Tuhan gitu. eh karena kita udah sering-sering lah, makanya tanya ke Noah aja lah. Halo, Ya, Ya, Bang baik. Bro, Mas sama Em, Dr. Kristen, Bang Bro. sama yang lain aja nah. Kristen. Oh, Kristen. Baik. Oke, ini ada 3 Kristen nih. Gimana, Bang Dokter? Hmm, Kalau sama Bang Saka nih, aku nyerah aja. Bukannya Oke, aku sama galak Bang nih. Bro, sama Soalnya Bang Bro, apa Bang Bang Doa, Saka Bang udah Dokter? bosan. iya. Hah? Silakan yang mana-mana dah, yang mana-mana dah. Oke, Bang Bro aja ya, dulu sebentar. Baik. Bang Dokter, silakan. Bang Ardi, monitor Baik. nggak sih, Bang Ardi? Bang Ardi, Aku boleh nanya nggak? Bentar, boleh bentar, bentar. silakan. Silakan. Kita temanya apa nih? Kita buka tema baru apa kita lanjutkan yang baru yang barusan? Yang tema baru soalnya baru naik. Baik, silakan. Mau tema apa, Bang Bro? Ya ini mau ditanyakan temanya. Oke, silakan. Silakan, silakan. Ya, aku mau tanya, eh, Muhammad kapan dibangkitkannya sih? Terus yang bangkitkan siapa? Nabi Muhammad kapan dibangkitkan gitu? Mm-mm. Nabi Atau Muhammad. atau atau Muhammad Muhammad kapan kok dibangkitkannya dan yang kok bangkitkan siapa? Itu pertanyaannya, Pak Dokter. atau Ya, begini, jadi Muhammad begini kok Ahidias sedikit sampai ya. hari ini Jadi gak bro, dibangkit-bangkitkan? maaf bro. Saya tahu arah pertanyaan Anda mau kemana, tapi saya ingatkan sekali ya kepada Anda. Saya Ya, buka komal bukan untuk menghujat. Kalau Anda coba-coba menghujat, saya buang Anda ke neraka. Itu yang pertama. enggak, ini bukan menghujat, Iya, ini dengarkan dulu saya. pertanyaan. Saya paham. Karena dasar Tuhan, kalian Kristen, itu adalah dibangkitkan. Aku bertanya, Nah, makanya nanyanya dibangkitkan. Ya udah, jawab aja. Saya udah kasih penegasan kepada Anda. Kalau menghujat, saya turunkan dan saya buang Baik. ke neraka. Lanjut, Ahdias. Ketika kapankah Nabi iya, Muhammad dibangkitkan? Pertanyaan Abang dan siapa yang membangkitkan? Yang pertama saya jawab. Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan ketika umat manusia itu sudah meninggal semua. siapa Ya. saksinya? Siapa saksinya? Siapakah saksinya Yesus itu Siapa dibangkitkan? yang tulis itu? Siapa yang lihat itu? Nanyanya satu-satu, Bang. Jangan Hmm, bertubi-tubi. Ini belum selesai. iya, Bapak nanya lagi. Diam dulu, jelasin sama Pak Dokter. Belajar mendengarkan ya. Oke, silakan Pak iya, Dokter. Nanti iya. nanti ketika kami selesai menjawab, apakah Anda bisa dijawab, bisa ditanya?
Bisa, Angkatin tapi dulu. jawab dulu. Itu yang Baik, lihat siapa? Waktu Muhammad dibangkitkan yang lihat siapa? Terus yang bangkitkan siapa? baik. Yang bersaksi, sekarang logikanya, yang bersaksi ketika Yesus dibangkitkan itu siapa? Jawab dulu pertanyaan Iya, saya, bro. sekarang ada Bukan logika. pertanyaan Bagaimana baru kita? lagi. Bentar. Sekarang Yesus kan bagaimana? bangkit disaksikan Astagfirullahaladzim. oleh murid-muridnya, oleh orang banyak. Udah. Kau bersih-bersih di neraka sana. Aku bisa. Nggak bisa diatur nih orang ngomong terus lanjut. Sama Noah aja, sama Bang Noah. Noah, Bang Noah, selamat malam. Baik, selamat pagi. Selamat pagi ya, selamat malam menjelang pagi ya. Nah, Enggak, ini selamat pagi, Bos. Sudah AM ini. baik. Atur dah. Keinginanmu adalah perintah ya. Enggak keinginan saya. Ini memang real gitu. Iya, udah mana-mana dah. Say. Mana-mana dah. Lanjut. Ayo. Baik, Sekarang, nama Tuhan Abang siapa? Tunggu sebentar. Kita ini diskusi dua arah atau satu arah aja? Dua arah lah. dua arah. Jadi gini, Iya. karena dua arah, Bentar. Ketika saya menanyakan Abang, aku akan membahas tentang Tuhan saya dan Abang juga harus membahas tentang Tuhan Abang juga. Gitu loh. Sekarang bagaimana kita ambil logikanya yang mana yang lebih masuk ke dalam logika? Silakan. baik. Silakan, nama Tuhan Abang siapa? Baik ya. Maksud saya begini, saya ini kan sudah sering diundang Buya kemari gitu. Ya. Saya belum pernah bertanya loh. Iya kan, nanti silakan bertanya. Nanti akan kujelaskan semua. Silakan. Buya ini memang kelewatan nih. Saya diundang Ya, terus, tapi saya nggak diizinkan bertanya. Silakan bertanya dah. Silakan. Ya, oke, baik ya. Biar ada Jadi, hiburan ya. Aku ngalah aja lah biar ada hiburan. Silakan. baik, kalau menurut Anda ini hiburan, oke. Jadi begini ya, Abang siapa ini? Abang dokter spesialis Kristen. Rumah ibadah Islam itu kan masjid, ataupun musola, ataupun surau. Itu benar kan? Terus? Rumah ibadah ini suci nggak, Bang? Yang disebut rumah ibadah itu ya suci. Baik, terima kasih. Yang disebut rumah ibadah itu suci. Jadi pertanyaan saya begini, kalau rumah ibadah suci gimana dengan surga? Pertanyaan abang itu abang Nggak, kan bandingkan rumah ibadah dengan surga gitu? Iya, lebih sucian mana? Ya salam. Lebih suci. Surga itu di mana tempatnya bang? Abang pernah lihat nggak surga itu di mana? Enggak, saya nggak pernah lihat. Loh, itu kan Allah alam bisawab, itu cuma Allah yang mengetahui. Nah, Iya. tetapi dijelas ya sabar. Tetapi ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun itu sudah jelas loh. Surga itu adalah rumah yang suci, tempat yang paling suci. Silakan buka di surah Al-Mu'minun. Oke, baik. Kalau itu saya sudah tahu. Berarti tidak ada tempat yang paling suci ya, dimanapun berada selain surga itu ya. Karena surga itu adalah kediaman Sang Pencipta langit dan bumi. Benar ya Bang ya? Bentar bang, bentar. Dimanapun kita berada itu, kita itu suci, tergantung tempatnya. Sekarang contoh, misal kamar sering dipakai ibadah. Nah, tidak ada pernah kotoran apa segala macam yang disebut najis. Apakah itu disebut suci atau tidak? Iya, oke. Loh, oke. Saya tanya, apakah itu disebut suci atau tidak? Iya, suci. Suci, ya kan? Berarti bukan surga aja yang suci, betul? Iya, saya tahu itu. Maksud saya, udah. Maksud saya kan, dibandingkan dengan rumah ibadah, surga itu jauh lebih suci kan? Dimanapun kita berada itu suci, bahkan di Arab Ka'bah pun itu suci. Jangankan di Arab, di rumah kita sendiri, kalau kita sering pakai untuk beribadah, terus
tidak pernah yang memasukin najis seperti anjing atau apa yang membuat najis itu bisa disebut suci. Iya, saya ngerti bang. Bentar bro, izin. Biar kagak berbelit-belit gini bro Noah. Dengarkan baik-baik ya. Pasang telinga dengan baik. Segala sesuatu yang Tuhan sucikan itu menjadi suci. Maupun di dunia ataupun di akhirat. Dan surga adalah tempat yang suci. Cuman perbedaannya, kalau di surga bukan hanya tempat yang suci, tetapi penghuninya pun suci. Karena Tuhan sucikan orang-orang yang suci yang masuk surga. Di dalam surah Al-Baqarah, wa azwajum mutahharatu, di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa aminus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha kullama ruziqu min hamim thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Jadi ketika di dunia perempuan itu ada mens, itu kan mengeluarkan kotoran yang sifatnya najis. Nah di akhirat ini nggak ada lagi kotoran, nggak ada. Bahkan yang kayak ingus itu nggak ada di akhirat, terutama di surga. Intinya seperti itu bro Noah. Jadi yang Tuhan sucikan itu suci. Sampai sini paham nggak? Jangan oke dulu, paham nggak? Oke, saya sudah paham bro. Nah itu. Ya. Sekarang kita bahas ketuhanan saja. Belum bang, ini belum selesai. Itu kan masih penjelasan di awal, kan? Itu sudah clear semua. Jadi yang abang mau itu seperti apa? Inti pertanyaan itu belum ada. Belum ada. Baik ya, saya bernarasi sedikit sebelum saya kasih pertanyaan ya. Nanti kita gantian. Nanti abang bebas mau tanya saya 1000 kali juga bisa. Saya jawab semampunya. Kita berdiskusi dua arah apa satu arah? Kita dua arah. Kita dua arah. Tapi habis ini kan kita gantian. Ketika Anda sudah bertanya, apakah saya bisa bertanya lagi? Benar, tapi kan saya belum selesai dengan pertanyaan saya. Baik, silakan. Oke, terima kasih ya abang dokter spesialis ya. Abang sedikit kalem dibandingkan yang lain. Jadi kenapa saya menanyakan masalah suci atau tidaknya? Jadi begini, saya rasa baik pasangan suami istri pun itu melakukan sesuatu ya, hubungan suami istri di rumah ibadah, saya rasa tidak ada yang setuju ya. Hah? Abang setuju nggak kalau ada misalnya seorang pasangan suami istri ya, ini sah loh suami istri, tetapi bentar. Disebut rumah ibadah itu tempat ngapain? Tempat ibadah apa tempat melakukan hubungan? Iya, maksud saya karena tempat ibadah ini kan tempat suci, tetapi adalah mungkin orang suami istri atau bukan melakukan sesuatu perbuatan pasangan suami istri gitu ya. Mereka melakukan ini di tempat ibadah gitu. Boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, karena masjid ataupun rumah ibadah adalah tempat yang suci. Jadi di surat Yasin ayat 55-58 menggambarkan kesibukan penghuni surga, termasuk kesibukan laki-laki dengan istri-istrinya. Baik, pertanyaan saya begini, ini sangat simpel ya. Oke, silakan. Sedangkan di dalam masjid saja, yang rumah ibadah pasangan suami istri itu tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan suami istri, walaupun mereka suami istri. Tapi di surga ini tempat yang sangat suci ya. Bahkan surga tadi Bang Buya aku sudah tahu tujuannya. Surga itu bebas. Surga itu diciptakan untuk manusia. Silahkan lakukan apapun yang kalian mau. Gitu loh. Bahkan di dalam Bible pun juga. Bahkan ini yang gak logis. Gitu loh. Pertanyaan saya di dalam Wahyu 19 nomor 7. Kenapa Yesus digilir oleh jemaat Kristus di dalam surga? Apakah itu juga surga di dalam Bible ini suci? Jangan begitu. Kita harus saling terbuka. Ya izin Ahidias, biar nanti pertanyaan Ahidias dijawab ya. Ingat dua arah ya. Saya sedikit saja Bro Noah. Anda dengarkan baik-baik. Di dalam Islam Bro Noah, aturan itu berlaku di dunia. Perintah, larangan. Karena dunia ini tempat ujian. Nah, tetapi di akhirat, surga neraka itu adalah balasan. Kalau neraka,
balasan untuk orang-orang yang berdosa, sehingga siksa nantinya, tempat siksaan neraka. Kalau surga itu tempat balasan orang-orang yang taat kepada Tuhan, perintah, larangan, maka balasannya kenikmatan. Maka sudah tidak ada lagi aturan bagi muslim, kagak seperti Kristen. Di surga hanya memuji-muji Tuhan, apalah itu. Lanjut Dias, pertanyaan yang tadi supaya dijawab, silakan lanjut Nah, Oke ya, sekarang gini Bang Dokter ya. bentar, giliran aku loh bertanya. Kita kan saya belum kan abang potong saya ngomong. Kan udah dijawab. Saya jujur saya sportif loh. Saya sportif tapi biarkan saya berbicara. Loh. Kan logisnya begini loh. Kita berpikir secara logika ya. Bahkan masjid saja ya. Masjid itu berada di dunia loh. Tidak boleh dilakukan walaupun hanya walaupun Bronoah udah biar kagak berbelit-belit. Nggak apa-apa, jawaban kami tidak Bronoah terima, nggak apa-apa. Tapi biarkan netizen di bawah yang menyimpulkan ya, yang menilai ya. Kalau Bronoah mau jawaban Bronoah sendiri kagak usah bertanya. Ya udah, kalau punya pendapat sendiri terserah. Nah sekarang ke pertanyaan Dias biar enak. Atau Bronoah tidak mau ditanya, nggak apa-apa kalau nggak mau bertanya, bertanya lagi. Kalau nggak mau ditanya, kalau takut ditanya nggak apa-apa. Silakan Bronoah, gimana? Nggak mau ditanya? Mau ditanya apa ini? Soalnya gini loh, di dunia ini kan Allah sudah menjelaskan, termasuk di dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah kuciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Nah, itu sudah ayat ke selanjutnya itu kan bumi itu diciptakan dan dialah yang membuat ciptakan tujuh lapis langit dan bumi beserta isinya dan untuk menguji kita. Tidak ada menjelaskan, kuciptakan surga buat kalian untuk menguji kalian. Tidak ada. Tunjukkan datanya kalau memang ada. Gitu loh Bang Noah. Bang paham nih. ya oke lah, sudahlah. Karena tidak ada guna diperpanjang ya. Tapi begini Bronoah, tapi kalau Bronoah nggak mau ditanya nggak apa-apa, nggak bakal ditanya. Kalau Bronoah takut ditanya nggak apa-apa. Enggak, karena ini belum selesai Bang Buya. Iya, Saya rasa tapi kan gini Bronoah sudah punya jawaban sendiri. Gitu. Jadi gini Dias, dia sudah punya jawaban sendiri. Jadi meskipun kita menjelaskan berbusa-busa, ya tapi nggak apa-apa, silahkan terserah Bronoah. Ya intinya di Islam David, si David ini ganti-ganti nama, masih longor aja. Kok bersih-bersihin neraka sana. Si David ini kagak bisa kondusif dia. Kalau udah ngomong, lanjut. Sekarang giliran aku bertanya nih. Coba jelaskan di dalam Wahyu 19 nomor 7. Di sana perikopnya perjamuan perkawinan anak domba. Pertanyaan saya, siapakah yang disebut anak domba dan siapakah yang disebut pengantin anak domba di sorga? Silakan. Ya, baik ya. Saya akan ya datanya kan udah langsung itu perkawinan anak domba kan gitu. Tetap makanya ya. Kan, itu di dalam sorga siapakah yang disebut anak domba dan siapakah yang disebut pengantin anak domba? Silakan. Ya, baik ya. Kenapa dikatakan seperti itu perkawinan ya? Karena selama hidup di dunia, manusia dan Tuhan ini kan tidak bisa bersatu. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa kita jangkau ketika kita di dunia. Tidak sama kita seperti kita menjangkau manusia yang pada umumnya yang ada di bumi. Tetapi ketika kita berada di sorga, jangankan manusia, segala sesuatu yang tidak pernah kita saksikan seperti malaikat yang tidak pernah kita temui sama sekali gitu, ya bakalan kita lihat. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi perkawinan itu artinya penyatuan. Yang saya tanyakan, anak domba itu menurut Bible itu siapa? Silakan. Gimana? Anak domba di dalam Wahyu 19 nomor 7 ini menurut Bible itu siapa? Sorry, atau benar? jauhkan sedikit Bang mic-nya Bang, terlalu bass sekali suaranya Bang.
Ya, baik. Sekarang coba tunjukkan datanya, datanya yang merujuk ke anak domba di situ siapa? Ya manusia, Bang. Manusia. Tetapi Iya. faktanya apa? Anak domba itu merujuknya kepada Yesus. Itu di dalam Bible. Iya. Coba dibaca Bible deh. Coba baca Bible Iya, deh dari benar. ayat ke-5 sampai ayat ke-9. Loh, Iya, Yesus. kata manusia. Nah, Iya, ya, berarti Yesus. pengantinnya itu siapa? Iya, pengantinnya ya manusia. Pengantinnya itu jemaat Kristus, Bang. Jemaat Iya, siapa manus- yang mengikuti manusia, Kristus. Nah, pertanyaan saya, apakah abang rela Tuhan abang sendiri itu digilir? Baik, saya sudah katakan ya. Arti perkawinan itu bukan berarti main enjot-enjotan. Loh, buktinya di sini apa? Baik, Buktinya di sini apa? baik ya. Supaya kita buka pikiran lebih luas, kita harus mengerti apa itu perkawinan. Ya, manusia ini menilai perkawinan itu adalah main enjot-enjotan, kan gitu. Ya. Jadi perkawinan itu adalah penyatuan. Penyatuan, ya. Ya, Penyatuan. Pertanyaan saya, apakah di dalam suami istri itu ketika berkawin itu penyatuan, tidak berhubungan? penyatuan itu bukan berarti berkawin saja. Loh, katanya perkawinan itu adalah Baik. penyatuan. Sekarang penyatuan itu tidak harus kawin saja. Gimana sih? Baik, Mutar ya. belit-belit. Saya analogikan ya, ketika pohon mangga dicangkok sama pohon mangga, itu mereka disatukan tapi mereka tidak dikawinkan. Ya, buktinya Ya memang tidak dikawinkan. Adakah? buktinya kan mangga itu kan yang dicangkok itu kan bertumbuh. Sekarang Iya, kita bertumbuh. balik kembali. Bentar, Tapi tidak sekarang kawin. Kita balik, bentar. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Ya, pertanyaannya di sana, apakah abang rela Tuhan abang itu digilir? Maaf, ini bukan mengenai enjot-enjotan. Saya sudah katakan sama Anda. Itu sudah jelas perkawinan. Tadi saya sudah katakan. KBBI, perkawinan itu adalah untuk memberi keturunan, otomatis secara berhubungan. Saya sudah katakan ya, bahkan di dunia pun dia tidak menikah, apalagi di sorga. Loh, Kami tidak, buktinya di dalam Bible kami, itu. Buktinya di dalam kami, Bible. Gimana? kami tidak seperti kalian. Di masjid tidak boleh berhubungan suami istri, tetapi di surga boleh. Itu kan kelewatan. Buktinya, Akalnya di bentar. akalnya di mana, Bang? Jangan baik. Pendeta mencabuli jemaatnya. Jangan, Ya, aku sudah paham, itu aku sudah ada potongan. itu oknum. Santri juga mencabuli. Badai akan segera datang. Balas dendam untukku. Aku adalah laki-laki yang menyukai angin. Kamu tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba. Aku bertarung dalam nama angin. Aku adalah laki-laki yang menyukai angin. Badai akan segera datang. Lihatlah, inilah amarah angin. Double kill! Triple kill! Ally has been slain. Request backup! Okay. Good game. Gather up
the Tidak turtle. ada yang menghentikanku untuk terbang ke langit. Request backup. Gather up the turtle. Launch attack. Dengar, itu adalah suara angin. Di manakah laki-laki yang menyukai api? An ally has slain the turtle. Enemy has You have been slain. Angin tidak pernah berhenti. Badai akan segera datang. Kamu tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba. Initiate retreat. An ally has been slain. Good game. Lagi katanya. Ini banyak memang ini. Ya apa bedanya dengan kita? Banyak itu. Apa bedanya dengan kita? Bedanya gini, Itu. bedanya gini aku jelasin. Bedanya kalau kau Rabbul Alaminnya itu 3, kalau aku kan 1. Ada ke Rob tuan rumah, Rob apa? Ini loh Rabbul Alamin berapa coba? Tuhan semesta alam ini berapa? Maksudnya Rob di situ. Nah, kau Di mana kau itu? Belum. Kena lupa. Sabar ya, sama tanya. Jangan gini loh, jangan gara-gara Tuhannya ada 3 berani keroyokan, jangan gitu. Saya mau tanya. Aku 1, kau Tuhannya 3. Gini bang, yang penting sudah dijelaskan kalau Rob merujuk kepada Allah, tadi Rabbul Alamin 1. Ngerti aku itu. Merujuk ke Sebentar. Madu, bisa kita dulu Madu ya, kita Agnes keluarga sama Madu dulu. 3 sama boleh, tapi 1-1. Kepala desa satu lah, woi. Kenapa kita macam-macam ikan? Ya sabar dulu, ya coba. Ya sabar dulu Bang Madu ya, biar susah dijelaskan ini Kristen. Siapa nih bisa ngomong Ya semua kalau pegang mic. merujuk kepada Rob itu, dengar dulu Bang, dengar dulu. Kalau Rob merujuk kepada Allah, 1 Rabbul Alamin. Tapi kalau Rob itu merujuk kepada pemimpin biasa, ya sebanyak Rob saya. Kepala desa Rob saya, bapak saya Rob saya, ibu guru Rob saya. Karena saya dan Abis ini aku ala ribut kali pun. polisi juga bisa jadi Rob. Polisi juga bisa jadi Rob. Karena kau tunduk kepada polisi. Biar aku abis ini aku dulu. Bicarakan agama Islam Bang, Robnya agama Islam. Robnya agama Islam Rabbul Alamin Allah. Sebentar. Bahkan begini Bang, Aku dulu satu-satu, aku dulu sama si Madu dulu. Iya, gini. Bahkan saya di Komal ini saya juga Rob di sini. Iya, contoh berkuasa. Saya berkuasa di sini. Saya bisa mute-kan. Contoh, saya bisa mute-kan bro. Saya berkuasa di sini. Enggak gini, ini kasih contoh ini. Saya bisa buka ulang. Inspirasi Robnya orang di dalam agama Islam Saya kan bisa buka ulang. Itu contoh. Sabar, dimute dulu semua. Saya kan bisa buka ulang. Ya, sabar dulu, sabar. Berarti banyak Rob lah ya. Inspirasi adalah Rob saya di Komal ini. Saya meminta, ya Rob inspirasi, turunkan bro. Turunkan bro sekarang, host. Rob itu bahasa Arab. Apakah Anda berkuasa? Turunkan, nah itu turun. Turun dia. Oke, sekarang turun. Oke, naikkan lagi host. Rob di Komal ini. Silakan naikkan lagi. John Marbon. Nabi Muhammad pertama sholat umur berapa? Alah, jangan dulu, sebentar dulu Bang Karet. Kita selesaikan Rob ini. Tunggu lihat tuh bisa naik lagi kan? Nah, saya lagi bisa minta, ya Rob di Komal inspirasi, turunkan keluarga. Kalau memang kau adalah Rob di Komal ini. Sebentar. Tuh turun.
Berarti dia patuh. Itu. Itu Muhammad. Nah, sekarang kau tunjukkan Robmu adalah Yesus. Turunkan kami semua di sini. Tunjukkan kekuasaan Tuhanmu. Turunkan kami semua. Pak keluarga, naik lagi Pak keluarga. Naik keluarga kita. Ini bukti contoh ya. Itu tadi contoh. Naik lagi. Nah, sekarang tunjukkan Rob Tuhanmu Yesus itu. Kasih turun kami semua di sini. Tunjukkan kekuasaan Tuhanmu. Itu Pak, kalau berdialog. Makanya Tuhan nggak bisa dimain-mainkan. Ya kan, mau menunjukkan kekuasaan. Tuhanmu kan bisa segala-galanya. Pasti. Ini loh, Rob 4 orang itu boleh tanya kan satu-satu gitu. Udah Tuhannya keroyokan, Robnya juga keroyokan. Kita itu takut mengikuti Margareta, sabar dulu Margareta, Tuhanmu bisa segala-galanya nggak? Bisa. Nah, turunkan saya, suruh Tuhanmu turunkan saya, turunkan saya. Saya tidak takut. Suruh manusia saya tidak takut. Berarti Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Jadi di Komal ini rohnya adalah inspirasi. Nah, sekarang bro. Rohmu Yesus. Tuhanmu apakah maha kuasa? Bro, silakan. Oke, gantian. Sabar dulu Bang. Bro, apakah Tuhanmu maha kuasa? Maha kuasa dong. Oke. Apa yang dia mau bisa terjadi? Iyalah. Oke, suruh Tuhanmu turunkan saya. Itu nggak sembarangan. Bisa segala-galanya. Turunkan saya. Saya punya roh. Ya turun sendirilah. Ngapain harus Tuhan yang nurunkan? Nah, berarti Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Nggak boleh dimain-mainkan Tuhan. Jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Berarti lebih hebat host daripada Tuhanmu. Itu tadi yang analogi tadi analogi. Itu apa? Kelas rendah kayak gitu argumen. Rohnya agama Islam itu Nabi Muhammad. Perintahnya itu analogi roh. Kita turuti perintahnya. Robnya itu kalau yang bahasa kau bilang Arab. tadi guru, raja, kita masih bisa melawan. Kau Inilah bilang orang nabi-nabi tua, kita masih palsu. bisa melawan. Kau bisa melawan Tapi host? kalau Bisa nggak roh, kau melawan host? tapi nggak kalau diturunin roh kau. yang sesungguhnya itu kita takut. Semua perintahnya kita ikuti. Apakah kau mengikuti perintah Muhammad? Ketika kau melanggar perintah, Saya apa hukumannya? jawab Apa saja. hukumannya ketika kau melanggar perintah? Itu dulu. Apakah kau mengikuti perintah? Izin Jawab masuk. aja. Saya mengikuti perintah Muhammad karena kalau saya tidak mengikuti Berarti perintahnya, rohnya Bapak itu Muhammad. Sabar dulu. Kalau saya tidak mengikuti, saya masuk neraka. Pertanyaan saya, kalau kau tidak mengikuti perintah polisi pakai helm, kau diapain? Berarti jelas masuk neraka Bapak ini. Nah, kalau kau tidak mengikuti perintah polisi, kau masuk apa? Ini masuk neraka. Jawab dulu. Kalau kau tidak mengikuti pemerintah pakai helm, kalau naik motor kau diapain? Jawab. Bang Madu, Ya Bang Madu ditangkap itu lah. disapa dulu Bang Madu. Berarti rohmu adalah polisi. Iya, berarti roh Bapak Nabi Muhammad. Inspirasi salah kau itu. Roh Bapak ini Nabi Muhammad. Jadi Bapak masuk neraka. Itu sebentar. Salah itu penjelasan si inspirasi. Kan ini aku buka kamus sih. Saya diam, woi. Kan ini aku buka siapa? Si Margun, si John ya? Santai dulu. Keluarga si Manunggalit, santai dulu. Ini kan aku buka kamus ya. Kata-kata yang tadi si bro ngomong itu di mana ya? Aku nggak nemu. Arti dari rob kita harus patuh bla bli blu blebo tidak boleh. Itu dari mana? Dari arti yang nomor berapa di sini? Ini kan Mbak kamus ya? Kamus loh. Nah ya, dari arti yang nomor berapa nih? Banyak nih. Kok diam semua nih? Halo Bang Madu. Ya. Abang buka surat An-Nisa 80. Tunggu dulu. Bener. Satu-satu. Katanya ini itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu ambil arti rob dari mana? Atau kamu siapa gitu? Aku cariin.
Cuman begini Ustadz Madu, kami mengikuti perintah Muhammad karena ada perintah dari Allah, disuruh mengikuti. Disuruh mengikuti Muhammad. Coba Nabi Muhammad itu di mana sekarang, Bapak? Bapak, Nggak ke sana, Nabi nggak ke sana, Muhammad, nggak ke sana. Nabi Muhammad Sabar dulu, SWT itu sabar di mana dulu. sekarang? Nggak sana. Di samping mamanya Yesus. Udah, sama-sama di kuburan, nggak usah jauh-jauh. Kak Margaret. Gini Kak Margaret. Kalau kita diskusi, tunggu dulu Bang Margaret. Nggak perlu kita menyerang-nyerang apa. Kak Margaret. Saya jelasin dulu Kak Margaret. Kalau kita bertanya itu kok fokus ke satu konteks. Kalau belum selesai di situ, fokuskan dulu di situ. Jangan belum selesai pindah lagi ke pertanyaan lain. Itu kan pertanyaan berbeda. Diselesaikan dulu yang satu biar paham poinnya. Oke, Tuh, nggak izin dulu kelar aku diskusinya sama kalau Ustadz gitu. Madu, Ustadz Madu dulu aku. Kita belum clear Ustadz Madu. Aku tanya tadi, apakah umat Islam menuhankan Muhammad? Lalu Anda jawab tidak, kan gitu. Ya, emang tidak. Tidak. Sekarang kenapa kau jawab tidak? Nah, karena Rob di sini ketika kita balik ke bahasa Tunggu Indonesia. dulu, apakah menuhankan berhubungan dengan kata-kata Rob? Aduh, nggak paham lah Syoken. Biar Ustaz Muhammad cium batu nggak, Bapak? Jangan dari ke situ dulu. Juga cium-cium Nanti batu, satu-satu. cium-cium Udah, patung. Kak Margaret, biarkan dulu Bang. Nanti sebentar Kalau kau bilang cium-cium batu masuk neraka semua loh orang Katolik. Jangan kau ke situ. Jangan kau ke situ. Kenapa kita harus menuhankan Nabi Muhammad? Oke. Sekarang aku tanya sama kau Madu, apakah Tuhan itu hanya terarah pada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam? Kalau Tuhan bermakna ilah Rabbul Alamin itu kita umat Islam sepakat, tidak ada yang beda. Allah satu. Hanya satu. Berarti bisakah seseorang menuhankan selain Allah? Oh, kalau mau menuhankan yang lain silahkan, tapi bisa kan ada Tuhan yang asli, ada Tuhan yang palsu tuh. Oke, sekarang bisakah seseorang menuhankan selain Allah? Bisa kan? Menuhankan? Kalau iya suka-suka. Bisa. Bisakah seseorang menuhankan setan? Bisa. Ya silakan. Penyihir itu. Oke, bisa kan? Bisa juga. Sekarang aku tanya dulu, bisa? Tadi kau jawab tadi Madu kan bisa. Kenapa orang bisa menuhankan setan, Madu? Kenapa kau jawab bisa? Kemauan dia. Kemauan dia terserah. Oke, bisakah orang menuhankan uang? Bisa. Silakan aja. Bisa. Oke. Kenapa kau jawab bisa? Terserah. Emangnya saya harus bisa apa gitu? Mau larang? Harus jadiin. Oke. Kau aja nuhanin Yesus. Oke, betul. Emang bisakah aku boleh sebentar. ngelarang-larang dirimu? Udah boleh tuh. Bisa. Oke. Bisakah seseorang menuhankan Muhammad? Enggak ada masalahnya. Enggak ada. Yang menuhankan Muhammad ada. Seseorang bisa menuhankan uang, bisa. Seseorang bisa menuhankan setan, bisa. Ya masalahnya kau itu berbicara pada orang yang tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Di mana Muhammad. Nabi Muhammad sekarang, Bapak? Aduh. Sama-sama Maria dikubur, sama-sama. Margaret. Enggak begitu, enggak begitu. Kalau itu sudah kujawab, Nabi Muhammad itu sekarang sama-sama dikubur sama Maria. Tuhanmu itu nggak bawa mamanya ke surga. Udah, lanjut. Sekarang, Madu, adakah umat Islam yang menuhankan Muhammad? Selama ini aku belum tahu, belum ada kayaknya. Di Kopal itu banyak kali, itu ramai kali menuhankan Muhammad itu. Siapa? Oke, sekarang aku tanya, itu ada sih yang masuk ke Kopal itu, bahkan mereka bertengkar sama mereka, itu dia. Maria. Jadi yang mengendalikan Muslim pada saat ini siapa? Maria, mamanya Yesus dikubur sudah. Yang mengendalikan Muslim saat ini. Madu, aku tanya dulu. Tadi kau bilang tadi semua bisa jadi rob. Bahkan host di sini pun bisa jadi robmu, karena bisa diturunkannya kau. Camat pun bisa jadi rob, oke. Tetapi Muhammad itu ya rob juga dalam artian pemimpin atau malik gitu ya kan. Tetapi Muhammad berpengaruh terhadap neraka. Kan begitu. Jika umat Islam tidak mematuhi Muhammad, maka bukan dia cuma berpotensi. Nabi Muhammad yang berpengaruh tentang neraka.
ulama pun seperti itu, Ulama, guru kita orang tua pun, kita, orang tua, anak kita tetangga. pun juga gitu berpengaruh Sama. terhadap neraka. Ada beda. Jadi di zaman Madu. sekarang yang mengendalikan Muslim siapa Ya sekarang? Allah. Maria, Maria sudah. Diam. Tapi Muhammad udah di kuburan. Iya, Yang sama-sama mengendalikan Muslim Maria. sekarang siapa? Sudah, Maria ya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, Margaret, saya dengerin. Nabi Muhammad itu sekarang sama-sama mamanya Yesus di kuburan. Iya. Jadi Karena saat waktu ini Yesus, dengar dulu. 2025 ini. Dengar dulu. 2025 ini siapa Dengar yang dulu mengendalikan kau, Muslim? dengar dulu kau, Kalau dengar sudah dulu di kau. kuburan. Ya ada kitabnya, ada ajarannya. Karena waktu Yesus naik ke surga nggak dibawa mamanya sama bapaknya, sama-sama Nabi kami. Dah, diam lu. Udah, Lanjut. udah, nggak usah ke situ apa Marpun. Oke. Sekarang siapa saja umat Islam yang tidak mematuhi Muhammad, maka dia pasti masuk neraka, benar? Karena perintah Rabbul Alamin. Oke. Siapa saja, berarti kan ini apa saja yang dinyatakan Muhammad adalah wahyu, benar? Iya, wahyu dari Rabbul Alamin. Muhammad naik ke surga enggak? Sama-sama Maria dikubur. Ini aku simpen di bawah dulu, ini orang bener aku gak kuat. Dibilangin dari tadi sama-sama Maria dikubur. Kau nggak apa-apa. Apalagi? Oke. Jadi kan kau kan bilang tadi camat kepala desa jadi rob. Setara tapi beda kelasnya dengan Muhammad ya. Nggak setara dengan Tuhan ya. Antara camat dengan kepala desa ini. Enggak dong. Sama juga yang Muhammad adalah pemimpin gitu saja kan. Iya. Sama levelnya seperti kepala desa. Ya, seperti itulah. Oke, sama seperti kepala desa. Tetapi kepada Muhammad kalian bersolawat. Apakah kalian bersolawat pada camat? Karena itu perintah Allah Rabbul Alamin. Perintah juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kalian wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah yang nyuruh. Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi. Itu perintah. Artinya berdoa kepada Nabi? Perintah. Untuk maksudku makna bersolawat ini seperti apa, Mbak? Apanya? Berarti pindah tema. Pindah tema lagi. Sebentar. Bersolawat ini kan, kau kan berdoa kepada Nabi, mohon berkat, kan begitu? Beda, mungkin nggak ada itu. Mana bersolawat ada artinya berkat? bersolawat kan berdoa. Nah ini dijelasin dulu, karena kalau kalian berbeda doa dengan apa beda dalam Islam lain. Sekarang Silakan, kau Ustaz. kan memanjakan kau melaksanakan puji-puji kepada Muhammad, memuji-muji Muhammad ya kau kan? Nabi, semua Nabi. Enggak. Allahumma dengerin. Jangankan bukan Nabi kami aja. Allahumma Kau salli ala bersolawat sama sayyidina. Dengar dulu. Apakah kau bersolawat pada Yesus? Oke, Semua Nabi kami. Karena kami bukan dikatakan Islam kalau tidak meyakini bahwa Nabi termasuk Nabi Isa itu bukan Nabi. Nah contoh saya kasih tahu kamu ya. Nabi Isa bukan Nabi. Sabar dulu. Di dalam sholat kami apa? Semua nabi-nabi itu kami berkati di mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kami memberkati semua. Nah kalian Daud, mana pernah memberkati nabi-nabi? Ada semua Daud ada. Silakan Ustaz Manu. Daud itu masuk Bani apa Daud itu? Bani Israel. Bani Israel keluarga Ibrahim enggak? Keluarga Ibrahim. Masuk semua. Oh gitu. Iya. Jadi kau berselawat kepada ke semua nabi ya? Semua Maka semua nabi Turunan adalah nabi. rob. Berarti semua nabi adalah rob. Tiba-tiba ke rob lagi dari selawat. Kita kan masih bawa konteks rob. Sebenarnya dari tadi itu udah selesai Bang, udah kelar. Kalau paham. Enggak. Sebenarnya dia gini, enggak Bang. jujur, dia Aku tidak spesifikkan jujur. lagi, Bang. Santai dulu, si Manung kali santai dulu. Dia enggak jujur dengan kata-kata awal dia. Nabi Muhammad itu rob, tapi tidak
seperti Tuhan toh, seperti Malik, pemimpin. Ini sudah paham dia. Sudah difaham, tapi gini. Tapi kan Rob, dia mengingkari, jilat ludahnya sendiri yang dia sudah keluarin tadi. Malu sih kalau aku. Lanjut. Halo, Bang Madu. Salah itu. Jadi gini, halo. Jadi gini ya. Sebenarnya Kau bersolawat sama Muhammad, tapi kau nggak bersolawat kepada kepala desa atau kepada camat. Itu perbedaannya. Nggak ada perintah. Tapi Rob, ayo. tadi kau bilang, kutanya tadi kan Madu, apakah Rob yang dia artikan itu sama seperti kepala desa yang diarahkan kepada Muhammad? Iya, kau bilang. Tetapi level Muhammad diselawati, dia dipuji-puji, dia segala puji untuk Muhammad. Bukan itu levelnya. Nabi Muhammad kita puji gara-gara level tertinggi itu yang nyuruh kita. Tanpa ada suruhan dari Sang Maha Tinggi tersebut, kita tidak akan lakuin itu. Sekarang ku tanya kau Madu, kau berani Tanya membantah mulu Tuhan? dari tadi itu Nyanya, dari tadi. Nanti kau tanya aku 2 kardus kepada ku tanya. Sekarang ku tanya kau Madu, aku lagi penasaran ini. Nanti kau tanya sama aku bebas lah. Apakah kau berani membantah Tuhan? Bantah Tuhan nggak berani aku. Nggak berani, betul. Apakah kau berani membantah Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu disuruh. Berani atau tidak? Jawab langsung putus-putus saja. Nah, kenapa harus putus? Apakah enggak boleh? Oh, oke, silakan. Apakah kau berani membantah Muhammad? Saya tidak berani membantah Muhammad karena Nabi Muhammad itu yang memerintah Allah, yang saya juga tidak berani bantah. Oke. Apakah kau berani membantah kepala desa? Kalau benar aku berani, kalau salah nggak berani. Kebalik. Kalau benar aku nggak berani, kalau salah berani. Apakah Muhammad itu manusia suci yang tak berdosa? Pasti. Apa dia nggak pernah berbuat dosa? Nggak pernah. Nggak pernah ya, suci kan? Pasti. Disitulah kau telah menuhankan Muhammad, bos. Tak ada. Di saat kau sudah menyatakan jawabanmu tadi, kau sudah menuhankan Muhammad. Saya tanya sama aku balik. Konklusinya kemana? Konklusi kemana? Santai dulu. Salah bos. Tunggu. Samalah seperti Yesus itu. Apakah Yesus keluarga? Beranikah kau membantah Yesus? Tidak. Keluarga, berani kau membantah Elia? Berani. Keluarga, berani kau membantah Musa? Berani. Tak kucing dengan Musa. Berani ku bilang. Tapi aku enggak. Tapi Yesus adalah Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang ini yang terlalu sombong kalian Kristen ini. Kalau kau tidak bisa membantah Yesus, sudah mati kau. Yesus berkata, kalau ada orang yang meminjam kasih, kau bisa bantah itu? Minjam kasih kayak mana? Barang siapa? Asli nih. Aku nggak takut. Kau ikuti ya, kau ikuti perkataan Yesus ya. Tapi Yesus itu Tuhan, dia manusia suci. Hanya Yesus manusia suci. Tetapi kau mengatakan Muhammad manusia suci. Musa itu manusia berdosa. Keluarga, berani nggak? Santai dulu, si Manung Khalid. Dengar dulu. Bentar. Santai dulu si Manung Khalid. Kau itu menyimpulkan sesuatu yang nggak aku simpulin. Aku dengan tegas berani mengatakan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa dan bukan Tuhan. Kau berani nggak mengatakan seperti itu kepada Yesus? Nggak berani. Ya udah, berarti Yesus Tuhanmu, clear. Nuhanin manusia. Kok hilang? Saya yang kick. Iya. Halo. Sebelum. Jadi gini ya Bang Madu, ya. Jadi gitu. Tadi itu dia tanya, kenapa Tuhan kalian kan Muhammad? Dia kan tanya gitu. Abang kan sudah mengambil kesimpulan. Aku nggak kalian punya Tuhan kan gitu. Aku nggak nyebutin Nabi Muhammad Tuhan. Gini Bang ya, aku sekarang tanya kepada Abang, Muhammad sama Allah itu setara apa tidak? Nggak setara.
Tadi ini Ustadz Madu, kalau ada nenek tadi loh, kalau dia nggak boleh membantai Yesus loh. Kata Yesus, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Gue mau minjak 100 loh tadi. Gue mau pinjam 100 loh. Jangan membantah loh. Hati-hati. Dengar dulu, aku mau tanya. Oke, sekarang saya nanya Bang, menurut kamu tadi, kamu benarkan nggak? Kamu mengikuti nggak perkataan Yesus? Kamu boleh nggak membantah perkataan Yesus? Ya jawab dulu, Muhammad. Iya, kamu boleh nggak membantah perkataan Yesus? Ini aja dulu Bang, biar kita lanjutkan tadi perbincangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Allah setara dengan Muhammad tidak. Oke, nggak bisa ya, baik. Sekarang kata Yesus, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Pinjam 1 juta dong. Pinjam 1 juta dong. Jangan membantah. Allah setara dengan Muhammad tidak. Iya, pinjam 1 juta dulu, pinjam 1 juta. Jawab dulu lah Bang. Kalau kau tidak kasih saya berarti Yesus bukan Robmu. Iya, Allah setara dengan Muhammad. Nggak bisa jawab kan? Mati lah kalian. Kalau Anda tidak menjawab bahwa Allah tidak setara dengan Muhammad, saya kasih data ya, biar kamu tahu bahwa Muhammad itu adalah Allah itu. Muhammad pinjam 100 dong bos, pinjam 100 dulu dong, boleh gak? 100 lah, habis rokok nih. Muhammad. Iya, pinjam 100 dulu. Jawab dulu. Pinjam 100, pinjam 100 dulu. Pinjam 100 aja dulu, baru kita lanjut diskusi. Kok segininya ya jawab manusia ini ya. Ya Allah. Enggak, mumpung habis rokok Ustadz Madu. Mau pinjam